Kembali bersama kami dalam Market Buzz, pemirsa, kita ke informasi Emiten. Emiten Perkebunan Kelapa Sawit PT Pulau Subur Tbk atau PTPS menyampaikan rencana pembagian dividen interim untuk periode tahun buku 2025. Ya, keputusan pembagian dividen interim disebut sesuai dengan kesepakatan Dewan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris pada tanggal 4 Agustus 2025 lalu. PTPS akan memberikan dividen interim senilai 6,5 miliar rupiah atau Rp3 per saham. PTPS akan melakukan pembayaran dividen pada tanggal 27 Agustus 2025, data keuangan per 30 Juni 2025, yang mendasari pembagian dividen antara lain laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk 15,4 miliar rupiah. Saldo laba yang ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya 58,69 miliar rupiah serta total ekuitas perusahaan 192,33 miliar rupiah. PTPS berdiri sejak 1980 di Palembang dan memulai usahanya di bidang perkebunan, peternakan, dan perikanan. Seiring semakin meningkatnya tren permintaan terhadap minyak kelapa sawit, PTPS menangkap peluang dan memutuskan untuk fokus pada pengembangan kelapa sawit hingga kini. Pemirsa, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA mencatatkan kinerja positif pada 6 bulan pertama tahun 2025. KIJA membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 2,72 triliun rupiah per semester 1 2025, tumbuh 14% dibandingkan dengan 2,38 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2024. Pendapatan KIJA ditopang beberapa pilar utama. Pertama, pendapatan dari pilar Land Development and Property melonjak 2% menjadi 1,4 triliun rupiah per semester 1 2025 dari sebelumnya 1,4 triliun rupiah di periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh penjualan tanah kafling sebesar 1,33 triliun rupiah, meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendal menjadi kontributor utama di pilar ini. Laba kotor KIJA meningkat 10% menjadi 1,11 triliun rupiah per Juni 2025 dari 1,01 triliun rupiah di periode yang sama tahun 2024. Margin laba kotor konsolidasi turun menjadi 41% per semester 1 2025 dari sebelumnya 43% di semester 1 2024. Alasannya karena peningkatan kontribusi pendapatan dari segmen infrastruktur yang memiliki margin lebih rendah dibandingkan land development. Dengan kinerja tersebut, KIJA mampu mengantongi laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar 310,65 miliar rupiah per Juni 2025. Ini melesat 523,5% secara tahunan alias year on year dari 49,82 miliar rupiah. Masih bersama kami di Market Buzz, pemirsa, kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 5,12%. Iya, Badan Pusat Statistik mencatatkan terdapat 5 sektor ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan secara positif. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi tumbuh sebesar 5,12% di kuartal 2 2025, jauh lebih tinggi dibanding proyeksi di angka 4,8%. BPS mencatat terdapat 5 sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini. Kelima sektor tersebut, sektor manufaktur, sektor pertanian, pertambangan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan. Tercatat sektor manufaktur pada kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 18,67%. Sektor pertanian tumbuh 13,83%, sementara sektor perdagangan tercatat tumbuh 13,02%. Untuk sektor konstruksi tumbuh 9,48% dan untuk sektor pertambangan, BPS mencatat kuartal 2 2025 sebesar tumbuh 8,59%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 5.947 triliun rupiah atas dasar harga konstan sebesar 3.396,3 triliun rupiah. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut di atas ekspektasi sejumlah ekonomi yang sebelumnya meramal ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8%. BPS menegaskan bahwa produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal 2 2025 mencapai 5.947 triliun rupiah.
Sedangkan PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat dan bertahan di level 7.500-an di perdagangan Selasa. IHSG ditopang kebangkitan saham perbankan Big Caps di tengah rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 yang jauh di atas ekspektasi. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,68% ke level 7.515,18 di akhir perdagangan Selasa. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang konsumen siklikal melesat 3,72%, sektor keuangan naik 1,32% dan sektor properti melaju 1,11%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor barang baku turun 1,11%, sektor perindustrian melemah 0,25% dan sektor infrastruktur koreksi 0,13%. Saham emiten tambang Grup Salim AMMN menjadi penopang utama kinerja IHSG dengan tutup menguat 5,19% di level Rp7.600 per saham dengan sumbangsi 11,75 indeks poin ke penguatan IHSG. AMMN menguat signifikan usai turun dalam di Senin dan jadi pemberat utama IHSG. Kemudian susul 3 emiten perbankan terbesar diantaranya saham BBCA ditutup naik 1,81% ke level Rp8.425 per saham menyumbang 10,7 indeks poin ke IHSG. Saham BMRI yang menguat 2,81% ke level Rp4.750 per saham dan menyumbang kenaikan 11,38 indeks poin. Dan saham BBRI naik 0,81% ke level Rp3.740 per saham, menyumbang 7,47 indeks poin. Diketahui ekonomi Indonesia di kuartal 2 2025 tumbuh tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% secara tahunan. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dari kuartal 1 2025 di 4,87%. Pertumbuhan ini berada di atas rata-rata angka psikologi RI di 5%. Dari global sinyal dovish menguat setelah Gubernur The Fed Bank of Francisco Mary Daly menilai waktu pemangkasan suku bunga sudah semakin dekat di tengah pasar tenaga kerja Amerika sedang melemah dan tidak ada tanda-tanda inflasi berkelanjutan akibat tarif. Dari bagi sumber untuk IDX Channel. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa karena investor mempertimbangkan dampak tarif setelah sejumlah perusahaan menyebutkan bea masuk perdagangan dalam laporan keuangan atau prospek mereka. Pada perdagangan Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,14% menjadi 44.111, indeks S&P 500 melemah 0,49% menjadi 6.299 dan indeks Nasdaq Composite merosot 0,65% menjadi 20.916. Sementara itu dari bursa saham Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa terpantau menguat didorong laporan keuangan perusahaan yang lebih baik dari perkiraan dan optimisme The Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada bulan September mendatang. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup naik 0,15% ke level 541,4 dengan sebagian besar bursa regional juga diperdagangkan di zona hijau termasuk indeks DAX Jerman menguat 0,37% ke level 23.846 dan indeks FTSE 100 Inggris bertambah 0,16% ke posisi 9.142.